Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali bersama saya aja. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai teorema Pythagoras untuk memenuhi salah satu mata kuliah saya, yaitu Literasi Teknologi dan Informasi yang diampu oleh dosen pengampu, yaitu Ibu Dr. Mega Nur Prabawati, SPD MPD, dan juga ada dosen praktisi, yaitu Ibu Gus Depilas Junita Saragi, Sarjana Komunikasi. Oke, langsung saja ke perkenalan. Perkenalkan, nama saya Jaki Kurniawan dengan NPM 232151014. Oke, sudah saya singgung ya bahwa tadi saya akan menjelaskan materi mengenai teorema Pythagoras. Di sini ada pengertian teorema Pythagoras sendiri, di mana teorema Pythagoras merupakan konsep dalam matematika yang menyatakan hubungan antara panjang sisi-sisi sebuah segitiga siku-siku. Nah, teorem ini juga berbunyi seperti yang sudah saya tuliskan di PPT ini, bahwa dalam sebuah segitiga siku-siku, kuadrat panjang sisi miring atau yang biasa disebut hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat panjang kedua sisi lainnya. Nah, secara matematis dapat ditulis sebagai A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, di mana teorema Pythagoras sendiri ini mempunyai syarat-syarat tertentu, di mana A dan B adalah panjang kedua sisi yang tegak lurus, dan C adalah panjang sisi miring atau biasa disebut hipotenusa, yaitu sisi terpanjang yang berhadapan langsung dengan sudut-sudut siku-siku. Oke, untuk memperkuat konsep dasar dari teorema Pythagoras nih. Nah, di sini kita garis bawahi bahwa teorema ini hanya berlaku untuk segitiga siku-siku, yaitu segitiga yang memiliki satu sudut 90 derajat. Oke, di mana tadi kita mendapatkan bahwa rumus Pythagoras sendiri yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Sama dengan rumus Pythagoras yang pertama. Cuma posisi ruas dari rumusnya sendiri ini dibalik. Nah, konsep yang bisa kita terapkan dalam sebuah segitiga siku-siku bahwa dimisahkan ini, bahwa dari jarak ke B ke C itu adalah sisi alas yang dinamakan dengan B, dan juga A ke B itu adalah tinggi. Sedangkan A ke C itu tadi dinamakan sisi miring atau biasa kita sebut dengan hipotenusa. Maka dari itu, untuk mencari rumus dari untuk mencari jarak A ke C sendiri, itu sama aja dengan jarak dari C ke B ditambahkan dari B ke A, di mana jarak dari C ke B itu sama dengan B, dan B ke A itu sama dengan A. Maka bisa kita dapatkan bahwa C sama dengan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, seperti itu. Ataupun sebaliknya, kita mau mencari A nih. Nah, untuk mencari A sendiri, karena A ke C ini adalah sisi terpanjang atau sisi miring, maka kita kurangkan dengan sisi yang tegak lurus tadi selain dari A. Maka kalau kita mau mencari A, kita kurangkan dengan B. Sedangkan sebaliknya, kalau kita mau mencari B, yaitu sisi miring ini dikurangkan dengan sisi A. Maka didapat, kalau untuk mencari A itu, yaitu A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Sedangkan sebaliknya, kalau untuk mencari B kuadrat, yaitu sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Oke. Untuk melatih kemampuan
lebih paham mungkin ya teman-teman. Kita langsung saja ke contoh soalnya. Di sini ada sebuah contoh soal, teman-teman, di mana sebuah segitiga siku-siku memiliki dua sisi tegak lurus masing-masing sepanjang 6 cm dan 8 cm. Berapakah panjang hipotenusanya atau panjang sisi miringnya? Nah, cara menyelesaikan soal yang sudah diketahui ini, teman-teman, bisa menggunakan rumus yang tadi saya jelaskan bahwa A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Untuk A-nya sudah diketahui, ini ada 6, kemudian B-nya 8, dan C-nya itu sisi yang kita cari atau sisi miringnya. Nah, langsung masukkan saja ke rumus Pitagorasnya bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. A sendiri adalah 6, dikuadratkan yaitu 6 kuadrat. Dan B kuadrat itu 8 dikuadratkan yaitu ada 8 kuadrat. Sehingga menghasilkan 36 ditambah 64. Sehingga kalau kita jumlahkan ini akan menghasilkan 100. Nah, karena yang ingin kita cari yaitu C, bukan C kuadrat, maka kita hilangkan kuadrat sendiri, hilangkan kuadrat dari C sendiri. Menjadi C sama dengan, nah karena ini sudah diketahui 100, maka kita akarkan. Karena ruas di sebelah kiri sudah dihilangkan dengan kuadrat. Maka didapat jumlah dari C sendiri yaitu ada 10 cm untuk sisi miringnya. Nah, untuk yang terakhir di sini ada penerapan dari teorem Pitagoras yang di mana penerapan dari teorem Pitagoras ini banyak sekali digunakan di berbagai macam bidang. Di antaranya mengukur jarak terpendek, kemudian konstruksi bangunan, kemudian yang ketiga ada mendaki atau memenuhi bukit, tangga, kemudian yang keempat ada konsep dari tangga mungkin ya. Kemudian yang kelima itu ada navigasi dan GPS juga menggunakan konsep dari teorem Pitagoras. Oke, tanpa berlama-lama lagi mungkin ya teman-teman, di sini saya ada dua latihan soal yang bisa teman-teman kerjakan. Untuk teman-teman yang bisa mengerjakan soalnya boleh dijawab di kolom komentar ya teman-teman. Oke, kita next. Nah, karena materi dari teorema Pitagoras ini sudah selesai mungkin ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan untuk menonton video saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kehilapan. Eh, Sekian mungkin dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di video berikutnya.